Oke, selamat malam Pak Ari, selamat malam Cirusi, selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di webinar Lompatan Hidup ya, dan kali ini webinarnya hari Rabu nih. Kita akan coba nih nanti di tahun 2024 ini kita akan uh, bikin rutin nih tanya jawab human design ya. Jadi sebulan sekali gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang bingung sudah dapat chart human design, terus bingung ini angka-angka apa, terus ini simbol-simbol ini apa maksudnya, terus juga apa warna-warna, garis-garis, ini apa sih maksudnya bagaimana. Terus kalau ada teman-teman yang udah mulai kulik-kulik juga ya, mungkin jadi bingung juga nih gitu. Eh, Kok ini beda sama saya sehari-hari ini gimana gitu ya. Nah, malam hari ini kita beruntung banget. Jadi malam hari ini Lompatan Hidup akan mengadakan webinar tanya jawab Human Design yang akan dipandu langsung oleh Pak Ari dan juga Cirusi sebagai founder dari Lompatan Hidup ya. Dan saya sendiri Charles, salam kenal yang akan memandu juga acara pada malam hari ini. Jadi acara malam hari ini teman-teman akan dibagi menjadi 3 sesi. Ya, jadi yang pertama akan ada penjelasan konsep energi nih dari Pak Ari gitu ya. Lalu dilanjutkan penjelasan human design singkat nih dari Cirusi. Dan setelah itu teman-teman boleh tanya jawab. Kita akan buka sesi tanya jawab dan supaya rapih, jadi tanya jawabnya hanya boleh di kolom chat aja ya, teman-teman ya, supaya rapi dan antri. Jadi teman-teman boleh tanya nih, misalkan di bagian human design-nya yang nggak ngerti yang mana, itu boleh tulis di kolom chat. Nanti akan dibantu jawab oleh Cirusi. Dan syaratnya adalah eh, nggak boleh kasih gambar chartnya begitu aja ya. Jadi tiba-tiba ngasih chartnya gitu aja, suruh bacain semua itu nggak bisa. Jadi bagian mana yang teman-teman pengen dijelasin sama Cirusi, itu yang akan dijawab gitu ya. Jadi perbagian dan eh, gantian ya, kita ngantri ya, satu persatu gitu ya. Dan juga sesi malam ini itu tidak bisa menggantikan sesi konsultasi. Jadi Cirusi kan ada private konsultasi, karena eh, human design itu kan personal ya, jadi harus juga nanti dihubungkan sama eh, kehidupan sehari-harinya teman-teman itu sendiri gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kasih waktu dan tempatnya. Untuk pertama, Pak Ari dulu nih menjelaskan. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Bro Charles dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi selamat datang di Zoom ini gitu ya. Salam kenal bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ari dan ini ada istri saya. Saya Rusi. Ya. Oke, kita mau langsung mulai aja ya Bapak Ibu ya, karena nanti sesinya lebih panjang Rusi. Sesi saya hanya untuk yang teman-teman baru pertama kali datang mungkin di Zoom tanya jawab human design gitu ya. Nah, malam hari ini memang topik utamanya nanti di sesi tanya jawabnya bareng Rusi gitu ya. Saya mau pengenalan saja tentang apa itu bukan apa itu human design ya, tapi kita mundur jauh dulu sebelum kita ngobrolin human design gitu ya. Kita mulai dulu dengan pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman. Teman-teman pernah nggak dalam satu waktu bertanya hal-hal ini? Hidup saya kok kayaknya gini-gini aja ya gitu. Atau rasanya bukan gini deh hidup saya seharusnya. Atau kok kayaknya ada yang kosong ya di dalam hidup saya gitu ya. Rasanya kata orang saya udah sukses, kata orang. Tapi rasanya ada sesuatu yang kosong deh gitu ya. Kayaknya saya bekerja keras siang malam, harusnya nggak gini deh gitu ya. Lalu ada lagi, kok ada pola berulang negatif ya dalam hidup saya gitu ya. Misalnya teman-teman mengalami kejatuhan finansial berkali-kali dalam hidup, lalu polanya habis naik turun begitu ya. Pokoknya ada pola yang berulang kali terjadi lah di dalam hidup. Lalu hidup saya ini untuk apa ya gitu ya. Saya hidup untuk apa sebetulnya? Masa saya hidup itu untuk cuman lahir, sekolah, kuliah, kerja, hanya begitu saja ya. Nah, selanjutnya adalah ini, teman-teman. Dan mungkin banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin kalau teman-teman tanyakan kepada orang dekat, teman, saudara, kita tuh dianggap lo mikir yang aneh-aneh aja sih gitu ya. Kayaknya pertanyaan lo aneh deh gitu.
kayaknya kita merasa bahwa tidak ada orang yang mengerti pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Nah, kami mengalami dulu kalau misalnya kita nanya hal-hal seperti ini tuh pertanyaan apa jawaban dari orang-orang dekat itu kami sering dianggap aneh gitu ya, tanda kutip ya, teman-teman gitu ya. Kenapa ya gitu? Kenapa pertanyaan-pertanyaan ini tuh berdengung gitu ya di kepala kita atau di dalam diri kita gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah terus gimana dong? Gimana saya supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Nah, yang perlu teman-teman sadari adalah pada saat teman-teman bertanya seperti ini, selamat datang ya. Selamat datang di perjalanan kembali ke diri. Ya, ini adalah satu panggilan alami dari semesta, teman-teman. Jadi sekali lagi selamat ya kalau teman-teman sudah mulai bertanya seperti ini gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya mau mulai dulu dengan sebuah statement. Statement ini terus terang statement yang mengubah saya gitu ya. Statementnya adalah everything is energy. Dan energy is everything. Sebagai manusia, kita adalah energi. Jadi segala sesuatu di semesta ini adalah energi, Bapak Ibu, gitu ya. Kita juga sebagai manusia itu juga energi, gitu. Yang kebetulan aja ter ada bernaung di fisik kita yang seperti inilah. Tapi sebetulnya yang menggerakkan kita itu adalah energinya, gitu. Nah, energi itu, Bapak Ibu, itu melintasi ruang dan waktu. Berpendar, benar-benar melintasi ruang dan waktu. Bahkan bisa lintas galaksi lah, gitu ya. Bukan galaksi Bekasi ya, tapi benar-benar melintasi ruang dan waktu lah gitu. Nah, karena energi kita tuh berpendar melintasi ruang dan waktu, maka energi ini yang menyebabkan tarikan-tarikan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, ada jodoh-jodoh yang hadir di dalam kehidupan kita. Jodoh itu bukan berarti hanya pasangan ya. Ada tarikan-tarikan soal duit gitu ya. Bagaimana kita cara menarik duit itu adalah komunikasi energi kita terhadap uang gitu ya. Ada yang sulit sekali menarik uang gitu ya. Ada yang hubungannya drama-drama juga ada gitu ya. Haha, Pak Ari tahu Galaksi Bekasi juga. Iya, sering mampir soalnya ya. Terus apa lagi ya? Terus orang-orang gitu ya. Kok kayaknya rasanya ya lingkungan saya, lingkungan kerja saya kok toxic ya gitu ya, toxic people gitu. Lalu apalagi peristiwa-peristiwa gitu. Kok kayaknya dari satu peristiwa nggak enak. Tapi ada juga orang yang punya orang-orang dekat yang enak, hubungannya enak, uang juga datang dengan mudah ke mereka. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka juga mereka menyikapinya dengan rasa syukur gitu ya. Apa yang membedakan sebetulnya? Yang membedakan adalah energi kita sebetulnya. Apa yang terpancar dari energi kita gitu ya. Nah, menurut Human Design dan Jinki, ilmu yang Lucy pelajari, energi itu bisa bermanifestasi, bisa apa ya, eh, bisa bermanifestasi itu dalam tiga wujud. Wujud frekuensi rendah itu disebut sebagai shadow, gitu. Itu frekuensi rendah. Jadi energi yang sama nih itu bisa beroperasi di dalam tiga wujud yang berbeda, gitu. Kalau kita masih beroperasi di frekuensi shadow, yang kita tarik adalah drama atau PR kehidupan. Itu udah jodohnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih kita masih beroperasi di shadow mintanya yang enak-enak gitu ya gampangannya ya. Sebetulnya drama dan PR kehidupan ini bukannya tidak enak, ini adalah satu kesempatan kita untuk belajar sesuatu sebetulnya gitu ya. Nah, nanti dari shadow kalau kita udah bisa ngerjain shadow kita, shadow works namanya gitu ya, kita bisa bertransformasi ke light atau gift gitu ya. Kita bisa beroperasi di frekuensi yang lebih tinggi lagi. Tarikannya light atau give ini apa? Udah berubah, bukan drama atau PR kehidupan, tapi udah mulai karunia atau talenta. Kita mulai berani mengeluarkan talenta kita, kita mulai ketemu dengan orang-orang yang talentanya asik-asik gitu ya. Karena frekuensi kita sudah bergetar, sudah bervibrasi di area light atau give gitu ya. Nah, frekuensi yang tinggi itu disebut sebagai CD namanya ya. Terima aja namanya ya. Ini kan hanya penamaan saja ya Bapak Ibu ya. CD ini disebut sebagai energi ilahi. Perjalanan hidup kita, perjalanan jiwa kita, itu adalah perjalanan transformasi energi. Ya gitu ya. Jadi kita bisa belajar berkali-kali, dapat masalah A, masalah B, masalah C gitu ya. Itu sebetulnya untuk kita bisa bertransformasi energi. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin serupa dengan ilahi. Orang Jawa bilangnya semakin manunggal sama Gustinya. Orang-orang yang teman-teman yang Kristiani bilangnya semakin serupa dengan wajah Allah gitu ya. Kalau teman-teman Muslim itu semakin semakin bercahaya, semakin dekat Nur Muhammad itu sendiri gitu ya. Jadi kita tuh semakin dekat gitu ya, semakin menyerupai energi ilahi gitu ya. Karena kita dan Gusti itu sebelah manunggal. Nah ini adalah
perjalanan kita sebetulnya, perjalanan jiwa kita itu untuk bertransformasi energi seperti ini. Nah, cuman seringkali kita tidak menyadari gitu ya. PR kita yang pertama adalah gimana caranya bertransformasi. Iya kan? Gimana Pak? Oke oke, saya udah Pak udah mulai paham. Oh iya ya, oke ya. Perjalanan kita ada perjalanan bertransformasi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa bertransformasi energi gitu. Sebetulnya step by step-nya, new kid on the block-nya adalah sederhana ya. Oh, aduh, tahu new kid on the block nggak ya? Kalau misalnya tahu berarti Beda umur kita angkatan. sama ya gitu ya. Nah, step by step bertransformasi adalah yang pertama, ya tentu saja kita tahu dulu kita ini tersusun dari energi apa. Iya dong gitu ya. Kita nggak mungkin kita bisa mentransformasikan sesuatu, tapi kalau kita nggak tahu apa yang mau kita transformasikan gitu. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu bentukan teman-teman yang sekarang, terus gimana bisa tahu gitu ya masa depannya akan seperti apa gitu. Jadi perjalanan kita dimulai dari mengetahui energi-energi yang menyusun diri kita. Ini adalah peta untuk memulai perjalanan transformasi. Jadi kita perlu tahu dulu. Oh, saya tuh tersusun dari energi ini. Energi-energi saya tuh shadow-nya ini, light-nya ini, gift-nya ini. Jadi kan enak ya, kita punya patokan. Oh, sekarang tuh saya ada di posisi ini. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya ada di posisi ini, tapi saya mau bertransformasi ke daerah ini. Gitu. Kita tahu dulu petanya. Sama kayak kita kalau mau dari Jakarta ke Surabaya. Kayak lagu apa ya? Juki Jaki Juk ya. Ya kan? Kalau kita dari Jakarta mau ke Surabaya, kalau teman-teman nggak tahu jalannya, biasanya kita buka maps-nya dulu. Betul kan? Ya, teman-teman ya. Oke, setelah kita punya petanya, kita punya maps-nya, tergantung kita. Kita mau jalan nggak dari Jakarta ke Surabaya tersebut. Setelah kita punya petanya, yang perlu kita lakukan adalah lakukan perjalanannya. Kami menyebutnya dengan individuation and healing journey. Begitu kita tahu, oh petanya sekarang saya ada di shadow. Saya mau menuju ke light atau gift. Oh, perjalanannya begini. Gimana bisa mencapainya? Ya, kita harus berjalan. Kita harus menjalani prosesnya. Sama kayak tadi, dari Jakarta ke Surabaya, gimana biar nyampe? Nggak bisa cuma ngeliatin Google Maps. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan perjalanan. Perjalanannya itu menyenangkan. Kalau teman-teman sikapi secara benar gitu ya. Ada orang yang perjalanan dari Jakarta ke Surabaya menggerutu. Tapi coba kalau misalnya perjalanan dari Jakarta ke Surabaya mau pulang kampung. Aduh, nanti mau ketemu ibu, ketemu bapak, ketemu teman-teman kecil. Aduh, rindu banget sama suasana kampung. Itu rasanya ya, perjalanan Jakarta-Surabaya itu kayak nggak kerasa gitu. Karena kita tahu di tujuan akhirnya kita bisa menikmati hal-hal yang udah kangen banget kita ingin nikmati. Sama, kita tuh udah ngalamin kerinduan yang begitu dalam untuk kita bisa manunggal sama Gusti. Itu kerinduan yang dipanggil terus sebetulnya gitu ya oleh tuntunan diri kita gitu teman-teman ya. Nah, jadi setelah tahu petanya dan cara membacanya kita mulai perjalanan transformasi. Nah, apa sih yang bisa kita alami apa yang bisa saya alami dengan bertransformasi gitu ya. Ini bukan janji-janji ya teman-teman ya, tapi teman-teman perlu rasakan sendiri. Yang saya sampaikan ini kan hanya omongan ya, bahwa perjalanan itu kita harus ngalami ya, bukan cuma dengerin omongan saya nih gitu ya. Yang pertama adalah ini adalah perjalanan kembali ke diri sebetulnya, gitu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini bukan perjalanan mencari keluar lagi, enggak, tapi ini kita kembali ke perjalanan kembali ke diri. Karena diri kita itu sebenarnya terhubung dengan sang sumber. Cuman seringkali kita itu mencarinya keluar. Apa yang kurang dari saya? Apa yang kurang dari saya? Apa yang luar bisa tambahkan ke saya gitu. Selalu kita carinya seperti itu. Padahal sebetulnya segala yang kita butuhkan itu sudah ada di dalam diri kita, tapi kita tidak pernah diajarkan untuk kembali ke diri. Gitu. Nah, apa aja yang bisa dirasakan teman-teman? Yang pertama adalah perubahan tarikan. Yang misalnya tadi teman-teman masih berada di level frekuensi shadow, tarikannya drama atau PR kehidupan, pada saat teman-teman bertransformasi ke light atau gift, itu mulai terjadi perubahan tarikan. Kok teman-teman di sekitar saya mulai asik-asik ya? Kok sekarang saya kolaborasi dengan orang asik-asik ya? Ya karena teman-teman frekuensi energinya sudah bertransformasi. Teman-teman sudah beroperasi di talenta atau gift-nya gitu ya. Yang kedua, memutus pola negatif yang berulang. Ya tadi gitu ya, getarannya sudah berubah, frekuensinya sudah berubah. Yang ketiga, teman-teman jadi makin sadar life works-nya. What I am here to do gitu ya. Saya ini lahir ke dunia ini buat ngapain sebetulnya?
Karena banyak dari kita itu lahir hanya untuk menjadi sukses, apa kata orang. Kata dunia sukses itu begini. Kata dunia sukses itu punya rumah sekian, punya mobil sekian, punya ini, punya itu, punya ini gitu. Kita itu cenderung lahir menjalani hidup untuk sukses menurut kata dunia, kata orang. Tapi kita sendiri nggak pernah tahu sukses versi saya, jiwa saya ini turun untuk apa sebetulnya. Kenapa saya lahir di dunia ini gitu ya. Yang ketiga, kita tahu PR-PR hidup kita. Karena kalau enggak, kita akan cenderung menyalahkan hidup. Menjadi korban gitu ya, merasa diri kita korban. Saya nggak minta lo dilahirin, Pak, gitu ya. Saya nggak minta dong, saya nggak minta lo diiniin, diituin gitu ya. Tapi kalau kita tahu PR-PR atau pelajaran hidup kita akhirnya makin sadar gitu ya. Makin sadar apa yang harus kita lakukan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Yang kelima, Bapak Ibu, sadar dan kembali ke tema hidup gitu ya. Sadar dan kembali ke tema hidupnya Bapak Ibu gitu ya. Setiap dari kita tuh punya tema dominan yang kita perlu lakukan gitu ya. Yang keenam, kita kembali mengikuti tuntunan diri, mengambil keputusan-keputusan yang selaras dengan diri kita gitu. Ya, jadi seringkali kita itu mengambil keputusan itu berdasarkan apa yang benar menurut kebanyakan. Kata orang, kebanyakannya begitu gitu. Makanya kita akan menjalankan sesuatu, kata orang kebanyakan yang begitu, ya udah dijalaninnya begitu. Tapi yang menurut orang banyak benar, itu belum tentu kebenaran diri kita. Gitu ya. Apalagi kita terkungkung oleh norma-norma, omongan-omongan yang kayaknya sulit sekali untuk kita dobrak gitu ya. Kita nggak berani untuk melakukan hal itu gitu ya. Dan itu tersimpan di belief-belief kita. Tapi dengan perjalanan kembali ke diri, kita makin sadar, oh diri saya maunya begini, keputusannya seperti ini, orang-orang mau bilang apa terserah, saya tidak menyerang mereka, tidak membenci mereka, tapi kita tetap melakukannya dengan riang gembira aja gitu ya. Yang ketujuh, munculnya aura diri, baik secara fisik maupun mental ya teman-teman. Yang kedelapan, menjalani purpose of life gitu ya. Teman-teman tuh bisa utuh penuh di kehidupan ini tuh karena melakukan apa gitu. Karena banyak orang menjalani sesuatu, sukses secara finansial, tapi merasa belum utuh gitu. Kayaknya ada yang kosong deh gitu. Nah, belum utuh aja gitu. Apa sih yang benar-benar saya perlu lakukan supaya menciptakan keutuhan hidup gitu. Yang kesembilan, unlock IQ, eh, EQ, dan SQ. Jadi nggak ada orang bodoh, nggak ada orang yang nggak punya empati. Sebetulnya nggak ada. Cuman mereka belum tahu aja cara mengunlocknya gitu ya. Yang kedelapan, mengenal dan menjalani, 10. sorry. 10, mengenal dan menjalani true prosperity. Kemakmuran sejati menurut versi kita. Makmur itu berbeda dengan kaya ya Bapak Ibu ya. Makmur itu benar-benar teman-teman sudah punya sumbernya di dalam. Makin sadar dengan sumbernya di dalam. Begitu kita punya sumber emas, kenapa kita harus bawa emas banyak-banyak? Karena kalau kita menyadari kita sumbernya, kita bisa cetak kapanpun. Gitu. Nah, orang yang menjalani kemakmurannya, dia itu semakin tidak khawatir dengan kehidupannya, tidak cemas dengan kesehariannya. Karena mereka makin sadar, saya ini sumbernya kok gitu. Dengan saya terhubung dengan diri saya dengan terhubung dengan sang sumber, itu asik banget gitu. Karena kita dan sang sumber itu satu sebetulnya gitu ya. Cuman kan seringkali kita tuh terpisah ya, mengalami keterpisahan sehingga kita banyak khawatirnya. Itu aja kuncinya gitu. Nah, sekarang teman-teman, gimana sih supaya kita bisa tahu energi kita apa, kita know our energy gitu ya. Salah satu tools yang membantu kami adalah human design. Ini adalah tools saja ya Bapak Ibu ya. Bukan apakah human design itu satu-satunya jalan untuk saya tahu energi saya? Jawab bukan. Bukan, bukan. Ada banyak cara untuk teman-teman bisa ketemu dengan perjalanan kembali ke dirinya. Human design ini membantu kami terus terang secara mudah aja untuk mengenal energi-energi kami gitu ya. Kebetulan kami berjodoh dengan human design gitu. Lalu untuk perjalanan ya begitu kita tahu petanya, kita melakukan perjalanan ya, ada Gene Key dan Golden Path yang membantu kami. Ini sangat membantu dengan sangat sederhana menurut versi kami. Karena sekali lagi semuanya itu ada jodohnya Bapak Ibu gitu ya. Kalau teman-teman berjodoh dengan human design, Golden Key dan Golden Path, semuanya itu jalannya kayak dimudahkan gitu. Jadi teman-teman rasanya nggak perlu terlalu berusaha gimana-gimana, tapi jalannya tahu aja gitu. Tapi kalau teman-teman udah mulai effort, ya mungkin itu bukan jodohnya.
semesta ini menyenangkan kok. Selalu kalau teman-teman ketemu jodohnya, apa-apa ada, apa-apa bisa. Gitu. Itu slogannya ya, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita langsung bahas secara teknisnya ya. Human design itu apa sih? Kenapa human design itu bisa sebagai tools untuk mengenal energi kita? Mungkin singkat saja pendahuluan human design itu apa disampaikan oleh Rusia gitu. Silakan Bu. Ya, oke. Ya, jadi human design ini sebetulnya secara sederhananya ya, ini adalah alat untuk membantu kita memetakan blueprint kita. Karena sebetulnya setiap orang, setiap dari kita itu lahir dengan blueprint, cetakan gitu ya. Tapi bisa dibilang karena kita dari lahir langsung berinteraksi gitu ya dengan orang ya, dengan orang tua, keluarga, kemudian ada sekolah, teman-teman dan lingkungan yang makin lama makin besar, akhirnya sepanjang hidup itu kita jarang bisa tahu gitu ya, benar-benar tahu blueprint kita seperti apa. Karena kita lahir juga nggak dapat buku manual ya. Jadi ada satu titik tertentu biasanya kita mulai merasakan apa yang Ari sebutkan tadi di slide ya. Ada satu titik kita mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kok begini, mulai menanyakan tentang diri kita gitu ya. Karena sebetulnya kita itu selalu tanda kutip dipanggil pulang untuk kembali ke diri. Cuma seringkali kita nggak tahu yang mana yang diri saya, yang mana yang bukan, gimana caranya kembali diri saya yang sebenarnya seperti apa dan lain-lain. Nah, human design ini adalah tools yang membantu kita untuk tahu blueprint asli kita sebelum ketularan gitu ya. Itu aslinya kita tuh seperti apa. Dan di human design ini kita itu diberi rancangan yang cukup spesifik ya, sangat detail, spesifik, dan menariknya di human design ini antara satu orang dengan orang yang lain itu sangat berbeda gitu ya. Makanya di human design itu dibilangnya adalah the science of differentiation ya. Jadi memang kita diciptakan menurut rancangan masing-masing, punya perjalanan masing-masing, punya PR masing-masing, tujuan masing-masing gitu ya. Nah, jadi intinya human design ini kalau ditanya untuk apa sih? Sebetulnya human design ini mengembalikan kita untuk dekat lagi sama diri kita. Karena sebetulnya semua jawaban, semua solusi yang kita cari dari masalah-masalah, dari tantangan yang kita alami, itu sebetulnya semuanya ada di dalam diri gitu. Cuma ya tadi, karena kita aja nggak kenal dengan diri, seringkali kita mencarinya keluar, karena kita nggak tahu bahwa semua itu ada di dalam. Nah, sebetulnya kalau kita semua itu bisa kembali dekat lagi sama diri, terhubung lagi dengan petunjuk-petunjuk yang sudah selalu ada gitu ya, maka sebetulnya kita akan banyak sekali mendapatkan jawaban itu ya dari dalam gitu. Nah, jadi intinya human design ini pada akhirnya nanti akan mengembalikan supaya kita tuh bisa mendapatkan petunjuk dari dalam diri. Jadi semoga human design itu tidak memberikan sugesti atau tularan baru gitu ya tentang bagaimana hidup, bagaimana sukses, bagaimana hal-hal apa yang terbaik itu sebetulnya kita bisa temukan sendiri jawabannya secara personal di dalam diri. Nah, jadi human design tujuannya adalah untuk itu. Untuk menuntun kita kembali bisa membaca petunjuk, solusi, termasuk pelajaran dan juga potensi yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Jadi someday, suatu saat, kalau teman-teman dan semakin banyak orang yang udah makin kenal dirinya, mungkin suatu saat human design ini sudah tidak diperlukan lagi gitu ya. Karena human design ini sebetulnya hanya peta gitu ya, hanya peta dan alat bantu. Nah, mungkin itu. Dan kalau ada yang nanya human design ini didapat dari mana, itu dari data kelahiran. Dari tanggal lahir, jam lahir, kota tempat lahir, itu yang akan bisa mengeluarkan chart ya, atau body graph human design ini. Jadi kalau teman-teman yang mau cek human design-nya, punya miliki dulu ya data itu ya. Biasanya yang paling susah dicari itu jam lahir. Kalau pas kebenaran nggak ada catatannya. Nah itu nanti
ada videonya, nanti bisa tanya ke Bro Charles, kita udah ada cara petunjuk ya, gimana caranya kita menemukan jam lahir seandainya kita belum tahu. Mungkin itu pendahuluannya, mungkin nanti lebih lengkapnya bisa di sesi. Oke. Sip. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Cirusi. Ya. Ini kita langsung masuk sesi tanya jawab aja ya Pak Ari Cirusi ya. Silakan, silakan. Karena ini udah ada lumayan pertanyaannya. Jadi karena aku udah lihat nih pertanyaannya ada yang mirip-mirip. Jadi nanti contoh nih kayak tipe proyektor ada beberapa teman yang nanyain tipe proyektor. Jadi nanti Cirusi bisa jawab satu untuk semua gitu ya Cirusi ya. Oke. Kita mulai dari atas dulu nih, dari Pak Hendri ya. Ya. Apa beda antara right angle, juxtaposition, left angle pada incarnation cross? Oke. Mungkin ya. sambil dikasih ininya kali gambarnya yang tadi itu Pak. Jadi biar Cirusi kasih tahu incarnation cross yang mana Di gitu. sini aja. Share screen. Iya, share screen-nya. Oke, sebentar. Share screen dari sebentar sini saya ya. share screen. Ya. Ini ya, ini chart human design. Ya, jadi yang ditanyain Pak, sorry, Pak Henry. Pak Henry adalah incarnation cross ya. Incarnation cross itu yang di sini. Ya. Jadi kalau di human design, incarnation cross itu adalah bisa dibilang tema hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita diperangkat diperlengkapi dengan energi tertentu, dan setiap energi itu pasti ada karakternya, ada potensinya masing-masing. Jadi pasti kalau kita diberi energi tertentu, biasanya kita akan punya tujuan, panggilan, peran, pelajaran yang berhubungan dengan energi-energi itu. Dan 4 energi dasarnya yang ada di sini. Nah, secara tema itu memang dibedakan antara right angle, left angle, sama juxtaposition. Sederhananya ya, Pak Henry, kalau right angle itu adalah tema hidup yang sifatnya personal. Ya, jadi orang-orang yang incarnation cross-nya right angle, sebetulnya tema hidupnya itu yang penting untuk dirinya sendiri dulu. Pembelajarannya, PR-PR-nya itu yang penting adalah beres dulu di dalam, gitu ya. Meskipun energi-energi itu pasti nanti akan mengalir keluar ya, pasti akan bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Ada energi-energi yang memang bermanfaatnya untuk komunitas, untuk kelompok yang lebih besar. Tapi sebelum bisa keluar, orang-orang yang dengan incarnation cross right angle itu yang penting mereka beres dulu di dalam. Mereka firm dulu ya dengan energi-energinya ya, yang di sini ada 4 energi ini. Baru setelah mereka firm, mereka makin beres, mereka makin sembuh, otomatis energi itu akan mengalir dan otomatis akan berdampak bagi orang lain ya. Jadi kalaupun berdampak, bermanfaat untuk luar, itu bisa dibilang adalah efek dari selesainya diri di dalam. Itu ya, itu yang right angle. Kalau yang left itu sifatnya adalah transpersonal. Artinya orang-orang dengan incarnation cross left itu memang tema hidupnya pasti akan membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Gitu ya. Jadi panggilan hidupnya, tema hidupnya itu akan entah mengubah atau diubah gitu ya oleh orang lain. Jadi secara tema hidup itu akan bisa bersimpangan dengan orang-orang yang berjodoh, dan kemudian ya tadi akan ada interaksi mengubah atau diubah gitu ya. Jadi lebih ngeflow ya. Nah, kemudian kalau yang juxtaposition ini itu bisa dibilang tema hidupnya tuh fix. Kayak rel kereta gitu ya. Kalau yang right angle itu kan personal, tapi sebetulnya dia masih bisa belok, masih bisa ya balik lagi gitu ya, sesuai dengan ya dorongan dan perjalanan dirinya. Tapi kalau orang-orang yang juxtaposition, itu bisa dibilang tema hidupnya, perjalanan hidupnya itu sudah fix seperti rel gitu ya. Dan orang-orang juxtaposition ini biasanya adalah penghubung antara right angle dengan left angle, dan biasanya mereka punya peran kalau sudah beres ya dengan dirinya, energi-energinya sudah ada di gift,
itu mereka akan keluar biasanya punya peran guru gitu ya. Dan kalaupun mereka akan berinteraksi dengan orang, para juxtaposition ini, biasanya orang lain yang akan ikut ke jalan mereka karena mereka udah nggak mungkin pindah gitu ya. Nah, itu kalau juxtaposition. Jadi itu bedanya Pak Henry. Mungkin bisa kasih gambaran sederhana. Lebih lengkapnya nanti dilihat penjelasan energinya ya, 4 energi itu. Oke? Oke. Ini Pak Henry nih kok Henry Balbo bukan nih? Kayaknya Oke. bukan. Beda Nggak kali. tahu deh. Ya, ya, ya. Oke, Pak Henry, semoga terjawab ya. Lebih lengkapnya seperti biasa di private consultation sama Cirusi ya. Oke. Oke. Cirusi, ini ada beberapa temen ya. Aku langsung rekap ya, Ci. Ya, Yang tipenya proyektor, Ci. oke. Jadi ini ada Agus, Hilda, Aaron, Destiara, Indah, sama Asia. Jadi mereka ini tipenya proyektor, Ci. Nah, Mm-mm. terus mungkin bisa dijelaskan proyektor itu gaya hidupnya seperti apa, terus harus ngapain gitu, Ci. Oke. Ya, proyektor itu. Jadi kalau di human design, proyektor itu type ya. Proyektor itu kan ada di type dan type itu biasanya nanti akan satu paket dengan ini, dengan strategi, signature dan not self. Nah, untuk proyektor sebetulnya ini secara sederhana ya. Proyektor itu kata kuncinya sebetulnya adalah tipe yang energinya tuh light atau ringan. Ya, sehingga para proyektor itu sebetulnya karena ringan tadi itu mencerna segala sesuatunya itu sedikit demi sedikit, apapun ya, baik itu informasi ataupun kalau secara fisik makan gitu ya, itu lebih baik mungkin makan sedikit tapi sering karena tubuhnya yang tadi memprosesnya itu sedikit demi sedikit. Tapi biarpun sedikit demi sedikit, para proyektor itu punya juga karakter absorb atau menyerap. Ya, jadi walaupun sedikit demi sedikit kelihatannya di awalnya lambat, tapi dia akan terus menyerap secara konsisten. Apa yang diserap itu balik lagi ke proyektor, itu tertarik minatnya kemana ya, ingin mempelajari apa. Biasanya proyektor itu kalau sudah tertarik atau minat akan sesuatu, dia akan terdorong ya, terpanggil untuk mempelajari lagi, mengasah lagi, terus gitu ya, dan itu konsisten. Sampai di satu titik, yang proyektor pelajari ini itu akan jauh lebih dalam daripada orang lain, karena dia terus menyerap. Nah, karena dia memiliki pengetahuan lebih dalam daripada orang lain, sebetulnya proyektor itu terlahir sebagai expert. Ya, jadi memang terlahirnya perannya itu expert, ahli akan sesuatu yang lebih spesifik. Nah, proyektor ini sendiri bisa dibilang ya, sebagai expert, dia akan punya peran untuk memimpin, tapi memimpinnya itu bukan dengan turun, ikut kerja, tapi lebih ke strategi, koordinasi, mengatur gitu ya. Karena apa ya? Ya tadi, karena dia punya pengetahuan yang mumpuni gitu ya, sehingga dia akan diminta orang untuk mengatur. Nah, kemudian strateginya proyektor itu adalah wait for invitation. Ya. Nah, menunggu undangan gitu. Jadi sebetulnya strategi ini kalau untuk proyektor itu strategi itu adalah cara kita berinteraksi dengan hidup sesuai dengan mesin kita sehingga geraknya kita tuh pas, timingnya pas, energinya pas ngeluarinnya gitu ya. Jadi hidupnya lebih efektif dan mengalir. Nah, menunggu undangan di sini sebetulnya yang tadi, karena proyektor itu ada warna expertnya, begitu expertnya terbentuk, maka expert ini kan sebetulnya bukan tentang doing ya, bukan tentang apa yang dia lakukan, tapi lebih ke energi. Begitu apa yang dia asah itu sudah jadi, ya dia jadi expert di situ, ada energi tertentu yang mengalir dan itu akan ditangkap oleh sekeliling sehingga sekelilingnya itu akan mengundang. Karena orang lain itu pengen dapetin apa yang
menjadi keahliannya si proyektor itu, sehingga dia akan diundang untuk membagikan apa yang dia punya gitu. Jadi sebetulnya enaknya proyektor ini ya tampil ketika diundang, ketika selesai memberi dampak orang lain terbantu gitu ya. Sudah selesai dia akan masuk lagi. Dia akan menunggu lagi, menunggu undangan berikutnya. Nah, tapi pada saat menunggu, proyektor ini tidak pasif ya, bukan berarti menunggu itu bengong, diem, nggak ngapa-ngapain. Jadi state menunggu itu sendiri sebetulnya adalah state aktif untuk para proyektor. Apa yang dilakukan saat menunggu? Ya tadi, absorb lagi. Menyerap lagi, mengasah lagi, bertumbuh lagi. Jadi makin lama expertnya itu makin terbentuk. Nanti akan ada undangan lagi, dia masuk lagi gitu ya. Jadi seperti itu siklusnya. Tampilnya sesekali, tapi begitu tampil dia kasih dampak gitu ya, dia kasih manfaat. Nah, signature-nya itu adalah sukses ya. Kalau untuk proyektor. Jadi sebetulnya yang tadi expert diundang, bermanfaat, apa yang dia punya sebagai keahliannya dikenali, begitu dia keluar dan memberi dampak, dia akan punya perasaan berhasil di dalam dirinya. Nah, jadi sebetulnya kalau proyektor sudah mendapatkan recognition dan dia merasa berhasil, itu berarti dia sudah berada di jalan yang tepat. Ya, kemudian mouth self-nya itu adalah bitterness atau pahit. Nah, pahit ini ya biasanya karena proyektor itu secara statistik itu 20% populasinya. Sedangkan mayoritas sekitar 67% populasi itu adalah tipe energi. Yang artinya kalau tipe energi ini ya kelihatannya ya dari luar itu kuat, cepat, produktif, bisa kerja dengan energi yang mengalir terus gitu ya. Nah, itu kan sangat berbeda dengan mesinnya proyektor. Sehingga pada saat proyektor belum mengenal dirinya, kemungkinan besar dia akan berusaha beroperasi seperti type energi. Sehingga akhirnya dia nabrak gitu ya. Yang baterainya udah habis tapi dipaksa terus sehingga satu titik dia akan kelelahan. Dan pada saat kelelahan, dia nggak ada waktu tuh untuk absorb apa yang dia suka. Gitu, nggak ada weight-nya kan ya. Sehingga akhirnya expertnya nggak jadi, recognition-nya jadi nggak datang, karena expertnya nggak terbentuk kan. Nggak ada energi yang terpancar gitu. Pada saat dia tidak dikenali, tidak dilihat gitu ya, karena expertnya belum terbentuk, hasilnya adalah rasa pahit tadi. Udah capek, tapi kok rasanya nggak dapat apa-apa, nggak kemana-mana, orang tetap nggak hargai, dan lain-lain. Tapi itu sebetulnya sinyal untuk proyektor kembali ke mekanisme aslinya. Ada saatnya menunggu, ada saatnya absorb, ikutin aja itu. Karena itu yang akan membentuk sinar dirinya. Itu ya kira-kira untuk proyektor. Oke, terima kasih Cirusi. Nah, ini ada pertanyaan lebih lanjut tentang proyektor ya, Ci, ya. Ini dari Desti, ini menarik nih. Jadi, dia itu lagi bingung, Ci, tentang apa ya, menunggu, tentang wait for invitation ya. Jadi, ada nggak, Ci, gimana, dia nanya gimana biar nggak depresi selama menunggu undangan itu ya? Ya, seperti yang tadi saya sempat sebutkan ya, menunggu di sini bukan berarti diem, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalau diem menunggu seperti itu pasti akan, ya itu ya, akan depresi, bosen, merasa tidak berguna, merasa tidak produktif gitu kan. Tapi sebetulnya yang tadi menunggu bagi proyektor itu sebetulnya adalah menunggu untuk tampil dan memberikan energinya. Tapi bukan berarti menunggu untuk action. Sebetulnya actionnya dia ada tetap, tapi di dalam, di belakang. Yaitu tadi, di belakang layar ya. Apa yang dilakukan? Kenali minatnya kemana, ada dorongan untuk memperdalam apa, mengasah apa, itunya dulu yang dikenali. Karena itu yang akan jadi bekal ya untuk yang tadi tahu apa sih yang mau diperdalam, apa sih yang mau diasah, apa sih yang mau dikulik. Nah, karena hal-hal yang menarik minat itulah sebetulnya yang akan mengisi waktu-waktu menunggu. Jadi menunggunya itu bertumbuh tetap bertumbuh di dalam gitu ya. Cuma nggak kelihatan aja dari luar. Tapi bertumbuhnya ini
ketika ada undangan, masa menunggu dengan bertumbuh inilah yang akan membuat pada saat undangan datang, si proyektor ini akan berhasil. Karena apa yang dia udah perdalam akhirnya dapat panggung untuk dikeluarin, gitu ya. Tapi kalau menunggunya dengan ya tadi rasa bersalah, depresi, akhirnya malah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Akhirnya yang harusnya diasah kan jadi nggak terasah. Yang pertama bisa jadi invitation-nya nggak datang-datang ya tadi ya, karena expertise-nya belum terbentuk. Atau yang kedua, ketika invitation-nya datang, yang dia kasih itu jadi belum matang karena dia nggak mempersiapkan, nggak mengasah. Sehingga akhirnya bisa jadi pas invitation-nya datang, tetap nggak kelihatan gitu ya. Karena dampaknya tidak seberhasil yang diharapkan misalnya. Nah, itu gunanya waktu menunggu ya untuk proyektor. Jadi menunggu itu adalah saat bertumbuh di dalam. Ya, jadi biar nggak depresi, manfaatkan waktu menunggunya untuk melakukan, mempelajari, mengasah hal-hal yang disuka, hal-hal yang menjadi minatnya. Yes. Ya. Semoga terjawab ya untuk yang tadi tanya proyektor ya. Agus, Hilda, Aaron, Desti, Indah, Asia. Jadi kalau ada yang belum terjawab, nanti bisa ditulis lagi bagian mana. Atau kalau mau lebih lengkap dan dihubungkan dengan kehidupannya sehari-hari, bisa ambil sesi private consultation ya sama Cirusi ya. Nanti Ya. biar lebih jelas. Karena banyak ya Ci ya yang digali ya dari human design seseorang ini ya Ci ya. Ya, Dari betul. struktur energinya ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Tadi proyektor ini aku agak rekap ya Ci ya. Jadi biar Ya. sekalian ngejawab banyak gitu. Nah, ini ada yang nanya tentang sekalian nih Ci, manifesting generator Ci. Manifesting generator. Iya, Oke. Yang seperti tadi. kurang Strategi lebih iya. to myself. Ya, manifesting generator ini ya, kebetulan ini yang ada di layar kan generator ya. Manifesting generator secara paketan ininya sama persis ya sama generator. Bedanya adalah manifesting generator dengan generator. Kalau generator itu jadi keduanya sama-sama type energi. Ya. Sama-sama type energi yang artinya memang punya sumber energi yang selalu tersedia secara konsisten gitu ya dari dalam. Jadi sebetulnya peran para manifesting generator itu adalah memang energinya yang dibutuhkan ya oleh dunia ya. Nah, bedanya kalau generator itu energinya dipakai untuk bekerja secara linier, gitu ya. Jadi dari satu, kedua, ketiga gitu ya. Jadi lebih linier kerjanya. Tapi kalau manifesting generator itu ada tambahan karena dia ada juga dorongan energi untuk langsung memanifestasikan, sehingga manifesting generator itu ditambah energi plus kecepatan, speed gitu ya. Jadi dia cenderung bisa melakukan beberapa step sekaligus gitu ya, multitasking gitu. Jadi lebih ada energi yang tadi, lebih ada langsung aliran energi untuk memanifestasikan atau mengekspresikan. Tapi kalau generator itu perlu repetisi sehingga akhirnya dia bisa berkarya, menjadikan apa yang repetisi itu jadi sesuatu gitu ya. Itu bedanya, sama-sama type energi. Kemudian strateginya merespon. Ya, merespon di sini sebetulnya pada ya ini ya. Kalau strategi itu bicara bagaimana kita berinteraksi dan juga kapan timing yang tepat untuk membagikan atau mengalirkan energi kita. Nah, para generator dan manifesting generator itu merespon. Artinya sebetulnya energinya itu silakan dipakai, dialirkan ketika ada hal-hal yang memang datang dan perlu direspon. Gitu ya. Kalau nggak ada apa-apa, gimana? Ya udah simpen aja energinya, hemat energi gitu ya. Jadi nggak usah
menginisiasi, nggak usah memulai, ya tuh ya. Contoh misalnya ini memang nanti akan jelas kalau dihubungkan dengan energi-energi tertentu yang ada di chart ya. Contoh misalnya ada orang yang punya energi improving gitu ya. Energi improving ini kan memang dia punya kapasitasnya untuk melihat sesuatu yang kurang sempurna, masih bisa diperbaiki, masih bisa di-upgrade dan energinya untuk mengimprove tadi. Nah, kalau dia generator, maka cara dia menggunakan energi improve-nya itu adalah dengan merespon. Ketika ada situasi tertentu yang membutuhkan energi improve itu, sebetulnya baru dia akan perlu merespon, oh oke, ini saatnya saya kasih saran. Ini saatnya saya kasih masukan gitu ya. Karena itu yang membuat energinya akan efektif. Hemat energi dikeluarkan pada saat ada yang perlu direspon dan biasanya feedback-nya jadi positif. Karena pada saat dibutuhkan, energinya jadi lebih ditangkap dan dihargai. Beda kalau nggak merespon ya. Orang nggak nanya, terus orang nggak nanya, tapi karena kita punya energi improving, akhirnya kerjaan kita tuh mengkritik, kasih masukan, kasih tahu begini, kasih tahu begitu, padahal nggak ditanya gitu. Nah itu biasanya, biarpun energinya bagus, tapi kalau timingnya nggak tepat, orangnya juga sebetulnya nggak butuh, maka energi itu jadi sia-sia, jadi mubazir gitu ya. Si B malah ya. Si A si B. Kitanya jadi merasa ditolak, padahal yang kita bawa itu menurut kita bagus gitu ya. Tapi kok ditolak gitu? Apa yang salah ya? Sebetulnya nggak ada yang salah. Yang salah bukan sarannya, timingnya. Nah, makanya strategi merespon ini itu bisa membuat kita para generator dan manifesting generator itu bergerak dengan lebih tepat gitu ya, efektif. Kemudian signature-nya satisfaction ya. Jadi kalau tadi yang projector, jadi itu sukses, kalau ini satisfaction. Jadi kalau di human design, signature itu adalah sinyal yang memberitahu bahwa kita tuh udah on the right track. Nah, kalau para generator, sebetulnya yang pertama dia perlu tahu sukanya apa, ya manifesting generator juga sama. Nah, yang kedua, kalau dia melakukan sesuatu energinya nyala, ngalir gitu ya, kemudian pada saat melakukannya rasanya puas, happy gitu ya gampangannya, maka itu pertanda bahwa itu udah di jalan yang selaras, jalan yang tepat. Tapi kalau yang keluar adalah not self-nya, frustrasi ya. Not self ini adalah pertanda bahwa kita sedang melakukan atau berada di tempat atau jalan yang sebetulnya tidak sesuai dengan kita. Makanya tulisannya not self. Bukan kita, tapi kita lakukan. Belum saatnya, tapi kita lakukan. Nah, itu munculnya frustrasi. Kalau muncul not self, itu bukan berarti kita akan tenggelam ya di dalam perasaan not self itu. Enggak. Justru not self itu adalah lampu merah yang kasih tahu kita untuk berhenti sejenak, minggir sejenak untuk mereview apa ya yang menyebabkan saya frustrasi, apa yang saya tabrak, apa yang saya paksa, apa yang sebenarnya bukan bagian saya tapi saya paksa juga gitu ya. Nah, tujuan not self itu adalah untuk reminder supaya kita tahu apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita selaraskan supaya kita on the track lagi. Jadi kalaupun bablasnya nggak kejauhan gitu ya. Kalau kita fasih dengerin signature sama not self. Itu sekilas buat manifesting generator. Ya, oke Ci. Ini karena bahas banyak yang nanya type, jadi aku ini juga ya, rekap juga ya Ci ya. Ini Ya. ada yang tanya generator Ci. Mungkin bedanya manifesting generator dengan generator tuh apa Ci? Ini generator nih tadi Sapuro, Ria Hera, sama Vina nih. Iya. Udah tadi ya. Oh, generator udah ya sekalian ya? Iya, jadi bedanya yang tadi, kalau generator itu dia kerjanya lebih linier, energinya kepake itu secara yaitu ya, kerjanya itu langkahnya satu gitu ya. Nah, karena dia kerjanya lebih linier tadi satu persatu, sebetulnya energinya itu akan lebih efektif untuk melakukan hal-hal yang bersifatnya repetisi atau pengulangan. Biasanya kalau dia sudah menemukan apa yang dia suka, sebetulnya repetisi ini akan terjadi secara alami, sehingga sebetulnya itulah cara generator menjalani hidupnya tuh dengan selaras. Dia suka,
repetisinya terjadi secara alami, sehingga akhirnya apa yang dia kerjakan itu termanifestasi jadi sesuatu. Itu aja bedanya sama manifesting generator. Yang tadi Oke, ya. Mm-mm. sip. Semoga menjawab ya nih sekalian ya, yang manifesting generator dan generator dijawab sekalian ya. Untuk Iya, yang profil-profil nanti dijawab selanjutnya ya. Ini kita oke. selesaikan dulu nih, mumpung banyak yang nanya type. Ini dari Ganesha, Ci. Dia type-nya manifestor, minta tolong dijelasin, Ci. Oke. Manifestor itu satu-satunya yang nggak to respon ya, Ci ya? Strateginya ya? Iya, Inform. yang satu-satunya yang nggak to respon dan nggak pakai nunggu gitu ya. Ya, Manifestor itu strateginya loh, to inform, menginformasikan. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau manifestor ini perannya adalah manifestasi gitu kan. Manifestasi itu kan sebetulnya mewujudkan. Nah, kalau yang tadi generator itu perannya tidak untuk menginisiasi, nah manifestor itu perannya justru untuk menginisiasi, untuk memulai gitu ya. Nah, apa yang dia mulai sebetulnya para manifestor ini itu punya bawaan alami adalah kreativitasnya, sehingga sebetulnya dari kreativitasnya dia akan tahu apa yang pengen dia mulai, apa yang dia harus mulai gitu ya. Nah, kenapa strateginya to inform? Karena manifestor itu secara populasi 9%. Nah, ya lebih sedikit lagi ya daripada proyektor. Populasinya 9% dan dia punya peran yang cuma dia doang yang punya. Yang tadi kan kalau yang lain strateginya merespon menunggu. Kalau manifestor mau apa selama dorongan dari dalamnya jernih, inner authority-nya penting ya. Inner authority-nya perlu didengerin juga. Kalau inner authority udah oke, jernih, dia mau memulai sesuatu, mulai gitu ya. Nah, karena dia hanya sebagian kecil, seringkali ketika manifestor ini mau memulai sesuatu, orang sekelilingnya tuh nggak paham. Si manifestor ini mau ngapain gitu. Dan karena dia satu-satunya yang menginisiasi, perannya ini nggak banyak terlihat gitu ya di sekeliling gitu. Sehingga pada saat dia memulai sesuatu, dia nggak pakai ngomong-ngomong, sekelilingnya bingung. Dan ketika bingung, seringkali muncul resistensi dari orang sekelilingnya. Entah dipertanyakan, disalahpahami, tidak dimengerti, juga dia akan merasa, kok nggak ada yang dukung ya gitu. Padahal sebetulnya yang tadi ya, itu nggak ada yang personal. Mereka salah paham, nggak ngerti, nggak mendukung, cuma karena mereka tuh belum paham si manifestor ini mau ngapain gitu. Makanya strateginya supaya apa yang dia mau mulai, dia mau lakukan itu berlangsung smooth gitu ya, dan meminimalisir resistensi, maka strateginya adalah menginformasikan. Dia perlu ngomong, kasih tahu. Kasih tahu siapa? Orang-orang terdekatnya, atau juga orang-orang yang akan terkena dampak, yang akan ikut gitu ya, apa yang akan dia mulai. Sehingga pada saat dia jeger mulai gitu ya, orang-orang di sekelilingnya itu udah nggak kaget, udah tahu, oh ya udah dia itu mau begini, tujuannya begini, alasannya begini gitu ya. Jadi dikomunikasikan gitu ya. Itu kenapa perlu menginformasikan. Signature-nya peace, damai. Kalau manifestor, signature-nya peace. Kenapa damai? Karena tadi sebetulnya manifestor itu lahir dengan kreativitas yang siap untuk dimanifestasikan. Jadi dia tuh pengennya kalau udah punya sesuatu yang dia mau kerjain, ya udah pengennya tuh anteng gitu. Nggak ada yang ngerusuhin, nggak ada yang resisten, nggak ada yang bawel gitu ya. Nah, sehingga ketika dia sudah menginformasikan, dia jadi bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan tuh dengan damai gitu. Karena orang sekelilingnya udah paham, bahkan mendukung gitu ya. Jadi dia bisa bebas mengalirkan kreativitasnya. Not self-nya itu anger, marah. Nah, marah ini bisa dua kalau manifestor. Bisa jadi yang dia lakukan itu nggak sesuai, ya, bukan dia tapi dia paksa, dia tabrak dan lain-lain. Atau yang kedua tadi, dia belum menginformasikan sehingga pada saat sekelilingnya resisten, dia merasa kenapa
digangguin gitu kan. Jadi yang muncul tuh rasa marah, ya nggak betah, marah, ya itulah ya. Jadi kalau udah not self, para manifestor coba minggir dulu, cek apakah ada yang perlu di-adjust, apakah ada yang ditabrak, atau apakah ada orang-orang yang perlu dikomunikasikan supaya suasananya lebih kondusif. Oke? Yes. Oke, thank you Cirusi. Itu ya Sama-sama. tadi ya, Mm-mm. manifestor ya. Mm-mm. Dan terakhir nih, Ci, yang tentang type nih, ada Mbak Susi, dia reflektor, Ci. Oke, Minta tolong lengkap ya. dijelaskan. Semua ada. Iya, lengkap Reflektor. semua nih hari ini. Ya, jadi reflektor ini lebih sedikit lagi ya. Reflektor ini 1%. Ya, jadi reflektor ini kalau teman-teman lihat chart yang semua cakranya ini putih gitu ya, itu adalah para reflektor. Jadi reflektor ini perannya adalah namanya juga reflect ya. Jadi sebetulnya perannya reflektor ini adalah untuk merefleksikan kembali orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena reflektor ini bisa dibilang transparan gitu ya. Jadi para reflektor ini dia sangat mudah menyerap apa yang ada di luar di sekelilingnya. Tapi menariknya dia juga punya kapasitas sebetulnya untuk memisahkan yang dia serap ini apakah diri dia atau bukan, mana yang bermanfaat boleh diambil, mana yang enggak silakan dikeluarkan. Karena dia bisa ngerasain sehat atau enggak, nyaman atau enggak ya, karena kepekaannya ya, karena semuanya terbuka. Nah, jadi para reflektor itu yang tadi perannya adalah merefleksikan kembali. Jadi sebetulnya kalau satu komunitas ini kan karena jumlahnya jarang ya, cuma 1%. Jadi sebetulnya kalau satu kelompok, entah keluarga, komunitas, organisasi, punya reflektor di dalamnya, itu bisa dibilang organisasi itu beruntung ya. Karena mereka bisa tinggal ngelihat si reflektor ini sehat atau enggak gitu. Karena dia merefleksikan kondisi lingkungannya. Kalau si reflektor ini feel good gitu ya, sehat, maka itu jadi cerminan bahwa lingkungan itu dalam kondisi yang sehat, yang enak. Tapi kalau si reflektornya nggak enak gitu ya, nggak nyaman, maka bisa dipastikan lingkungan sekitarnya itu juga pasti ada, ya entah ada drama, ada ketidakcocokan, atau ada hal-hal yang nggak sehat gitu. Jadi reflektor ini buat ngaca sebetulnya. Nah, secara orangnya pribadi yang jadi reflektor, yang perlu dipahami adalah untuk tidak membandingkan dirinya dengan type lain. Karena memang cara kerjanya sangat berbeda. Kalau type lain bisa dibilang punya identitas, tapi kalau reflektor sebetulnya punya kesempatan untuk mengeksplor berbagai identitas yang ada di sekelilingnya, berbagai energi, ya, berbagai kekuatan itu bisa dieksplor, diserap, tapi kemudian si reflektor ini akan tetap punya kendali untuk memilih mana yang terasa nyaman buat dirinya, gitu ya. Jadi menariknya hidupnya seorang reflektor itu adalah tadi, dia akan kaya pengalaman dan dia punya kesempatan untuk merasakan punya berbagai macam energi, tapi itu semua nanti akan ada masanya gitu ya. Jadi nikmatin aja jadi reflektor gitu kan. Makanya signature-nya reflektor itu adalah surprise. Ya. Jadi kalau seorang reflektor tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak berusaha punya identitas gitu ya supaya kayak orang, tapi hanya menikmati pengalaman-pengalamannya, maka sebetulnya hidupnya itu akan sangat penuh kejutan. Jadi menyenangkan gitu ya, hidupnya itu ya penuh penuh kejutan, hal-hal yang luar biasa gitu. Tapi kalau mulai membandingkan dengan orang, mulai melihat kenapa kok saya nggak kayak dia, kenapa kok nggak begini, itu akan nanti mengalaminya not self. Not self-nya adalah disappointment, kecewa, karena merasa dirinya tidak, ya entah tidak sempurna, tidak seperti orang gitu ya. Padahal memang perannya berbeda, rancangannya berbeda, justru spesial sebetulnya gitu ya.
Strateginya wait for a lunar cycle. Lunar itu kan bulan ya. Jadi kalau mau mengambil keputusan, apalagi yang signifikan, itu memang menunggu satu siklus bulan, sekitar 28 hari. Nah, kok lama banget gitu ya. Terus selama menunggu tuh ngapain aja? Mirip dengan proyektor, menunggunya itu bukan berarti diem, bengong, nggak ngapa-ngapain. Tapi dalam satu siklus itu dipakai untuk mengamati. Karena dalam satu siklus 28 hari itu, pasti proyektor itu, reflektor itu akan banyak merasakan hal-hal di sekelilingnya, dia akan melihat ada pendapat ini gitu ya, ada sudut pandang ini. Nah, 28 hari itu dia mengamati. Oke, ada ini tampung, sampai nanti setelah dia sudah mendapatkan banyak masukan, banyak data, banyak sudut pandang, dia akan bisa merasakan mana yang paling fit, mana yang paling cocok. Sehingga akhirnya di akhir siklus itu dia udah ketemu mana yang benar-benar dirinya, mana yang benar-benar selaras, gitu ya. Jadi itu sekilas tentang Yes. Thank you, Ci. reflektor. Oh, jadi semua type Sama-sama. sudah terbahas ya jadinya ya. Ya. Oke. Oke. Terus nih, Ci, ini ada Ya. pertanyaan menarik dari Pak Henry, Ci. Mm-mm. Jadi kalau di human design kan 4 type-nya itu kan menunggu, Ci. Jadi kalau Iya. empat-empatnya mungkin dalam satu komunitas atau dalam satu bisnis atau dalam satu keluarga itu semuanya type-nya itu menunggu, itu gimana, Ci? Siapa yang akan action? Ini dalam case apa ya? Maksudnya gini, menunggu. Oke. Sebetulnya semua orang kan ini empat-empatnya mau melakukan hal yang sama gitu atau apa ya case-nya. Jadi sebetulnya biarpun menunggu, masing-masing itu tetap punya kerja energi yang aktif pada saat menunggu. Dan kerja energi ini sebetulnya akan tanda kutip ya berkomunikasi. Karena kan Nikola Tesla bilang ya, kalau kita mau mengerti semesta dan kehidupan ini, kita sebetulnya perlu mengerti tentang frekuensi dan vibrasi. Nah, energi kita itu juga adalah vibrasi dan frekuensi. Sehingga sebetulnya walaupun semuanya menunggu, masing-masing energi yang ada di setiap orang itu bervibrasi keluar. Jadi sebetulnya semesta lah yang akan mendatangkan waktu. Kapan invitation-nya gitu kan. Kemudian kalau manifesting generator merespon, jadi akan ada situasi-situasi yang datang, yang dihadirkan untuk tahu mana yang perlu direspon gitu. Jadi sebetulnya tinggal amati masing-masing ya, karena ini kan strateginya masing-masing. Jadi setiap orang itu akan punya tadi waktunya dan kapannya, hal apa yang perlu dilakukan itu akan secara personal datang. Jadi nggak mungkin semuanya akhirnya diem semua nunggu gitu ya, karena yang tadi biarpun menunggu semua sebetulnya sedang bekerja dengan cara masing-masing gitu ya. Oke. Thank you, Ci. Ya, sama-sama. Semoga terjawab ya, Pak Henry ya. Kita mulai bahas profil ya, Ci ya. Ini aku ada Oke. rekap juga ya ini sekalian nih. Jadi teman-teman sebenarnya gini teman-teman. Untuk type profile itu kita udah pernah bahas di YouTube-nya Lompatan Hidup ya. Jadi kalau Iya, teman-teman sebetulnya. buka YouTube, ketik Lompatan Hidup, itu ada playlist namanya Human Design Series. Nah, itu udah ada di situ sebenarnya. Ya. Cuma karena ini Cirusi berbaik hati, kita buka sesi. Merespon. Ya, kita buka sesi tanya jawab dan ya mungkin ada juga yang belum belum lihat ya, Ci ya, Oke, YouTube-nya. tapi karena ini keterbatasan waktu, mungkin yang Ya, kita bahas singkat ya, gitu. singkat aja. Oke, aku mulai ya, Ci ya. Ya, Jadi kalau teman-teman ada yang sama nih, jadi silakan dilihat aja ya. oke. eh Profil 36, Ci. 36. Yang mau dibahas apanya? Mungkin tentang apa ya? Gini aja deh. Cara belajar atau menjalani hidup kali ya, Ci.
Profile. Oh, kemarin saya baru bahas yang ini, ada nggak ya di sini? Oh, nggak ada. Oke. Profile 36. Oke. 36, tiganya itu adalah profile yang disebut, ada yang menyebut martir atau experiential. Oh iya, buat teman-teman yang baru mengamati human design, mohon pahami bahwa kata-kata ya yang ada di human design ya, nama profile, nama gate, nama channel, itu hanya penamaan. Jadi juga incarnation cross. Jadi jangan langsung menyimpulkan berdasarkan satu kata yang sebetulnya kata itu hanya dipakai sebagai keyword aja gitu ya. Karena nanti bingung. Nah, untuk ini 3 ya, martir, experiential, sama 6. Nah, jadi sebetulnya 6 ini role model. Untuk orang dengan profil 36, yang pasti hidupnya itu memang tema utamanya adalah trial and error. Ya, karena experiential itu adalah para profil yang sifatnya tuh explore gitu ya, memang senang mencoba hal baru gitu, dan cara belajarnya itu dengan trial and error ya. Jadi para profil 3 kalau menemukan error, menemukan kesalahan, kegagalan, sebetulnya itu bukan kemunduran ya, tapi itu justru kemajuan karena menambah pengalaman, menambah pengetahuan, bahkan menambah kebijaksanaan. Jadi errornya aja itu bikin bertumbuh. Tapi dengan catatan, pada saat mau memasuki eksperimen-eksperimen, pada saat mau explore, itu perhatikan inner authority. Nah, kita belum bahas, tapi di YouTube udah ada inner authority. Ada 5 atau 6 ya, plus ya. Nah, itu 5. ada 5 ya. Jadi Ya. nanti ikutin aja inner authority-nya. Nanti akan diarahkan ke explore yang sesuai, yang selaras, sehingga walaupun itu judulnya eksperimen, trial and error, kalau memang itu selaras dengan diri kita, dengan perjalanan kita, maka errornya aja bikin kita bertumbuh. Nah, penjelasan 3 ini bisa dipakai, bisa didengerin juga sama teman-teman yang ada 3 pokoknya ya di profilnya. Ada 36, ada 63, ada 13. Kayaknya itu ya. Ya, jadi semua yang ada profil 3-nya itu ada tema experientialnya. Cuma dilihat apakah di depan atau di belakang. Kalau di depan ini secara sadar memang tampilannya eksperimen, tapi kalau yang di belakang itu berarti secara karakter. Jadi karakter explore-nya itu lebih munculnya di dalam gitu ya, di dorongan-dorongan secara bawah sadar atau tidak sadar. Itu. Ya, jadi yang perlu diperhatikan buat profil 3, bebasin explore-nya dengan catatan dengerin inner authority-nya supaya memasuki eksperimen yang tepat. Dan nggak perlu khawatir sama kesalahan, karena itu tadi, kesalahan itu bisa jadi pembelajaran. Karena seringkali orang profil 3 kalau liatin orang, belajar dari pengalaman orang, itu nggak puas gitu ya. Jadi kalau belum nyoba sendiri, ngalamin sendiri, itu beda yang dipelajarinya gitu ya. Yang penting itu tadi inner authority-nya. Sama role model. Nah, ini juga bisa didengerin sama teman-teman yang ada 6 ya di profilnya. Orang-orang dengan profil 6 itu terbagi menjadi 3 fase hidupnya. Yang pertama usia 0 sampai 30. Itu adalah masa-masa explore. Jadi di masa fase 1, profil 6 ini berfungsi seperti 3. Jadi kalau teman-teman yang profilnya 36 atau 63, itu di 30 tahun pertamanya mungkin isinya explore aja terus gitu ya. Nabrak sana, nabrak sini, double gitu explore-nya. Sadar, bawah sadar, semuanya menggerakkan untuk explore. Nah, tapi untuk yang profil 6, begitu memasuki usia 30 ke atas, 30 sampai 50, ini fase kedua. Fase kedua ini masa-masa para profil 6 itu mulai masuk ke dalam, mulai memproses pengalamannya selama di fase 1, apa yang dieksplor gitu ya.
biasanya mulai stabil. Jadi kalau untuk yang 3-6 sebetulnya secara bawah sadar itu pasti di fase kedua ini mulai lebih anteng. Tapi tema eksperimennya tidak akan pernah benar-benar hilang gitu ya. Nah, tapi paling nggak di fase kedua itu udah lebih masuk ke dalam, lebih memproses, lebih dapetin formula dan fondasi untuk diri sendiri dari explore yang pertama. Mana yang kepake, mana yang enggak, mana yang cocok, mana yang enggak itu mulai disaring. Jadi di fase kedua lebih dapetin fondasinya. Nah, di fase ketiga itu barulah ini 50 tahun ke atas ya, ini role modelnya terbentuk. Karena explore-nya sudah dijalani, sudah dapat apa ya, kontemplasinya sudah diproses sehingga yang kesaring itu kebijaksanaannya. Jadi di profil 3 di fase ketiga profil 6 itu akan banyak apa ya, dicari orang. Biarpun dia menjauh, masuk ke dalam bertapa atau kemana gitu ya, tapi tadi energinya itu udah dikenali sehingga orang yang akan datang cari dia. Jadi kira-kira begitu. Yes. Untuk yang tadi ya, profilnya ada 3 dan 6 gitu ya, sudah dijelaskan oleh Cirusi ya. Ya. Oke, semoga Profil terjawab 5 ya, ya. Ci. Ya. Profil 5 nih, Ci, ada yang nanya, Ci. Ini ada yang nanya 52, Ci. Ya, berarti 5 sama 2. Iya, sekalian. Oke, profil 5 itu heretik ya. Oke. Heretik. Jadi kalau profil 5 ini sebetulnya adalah profil yang punya warna itu pembawa solusi. Jadi orang-orang dengan profil 5 itu memang punya vibes itu sebagai orang yang kayaknya bisa diandalkan, terutama di situasi yang ada masalah atau ada apa gitu ya. Orang-orang dengan profil 5 ini punya vibes, dia bisa kasih solusi, bisa kasih arahan yang praktikal gitu ya untuk keluar dari situasi itu gitu ya. Jadi ini vibes-nya bisa dibilang adalah vibes jenderal gitu ya, yang bawa solusi dan kasih tuntunan untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, tapi tetap konfirmasikan ke inner authority-nya gitu ya. Karena bukan berarti semua orang profil 5 itu harus melayani semua hal yang datang. Kalau semuanya diladenin yang ada capek gitu ya. Tetap ukur dengan type-nya, energinya gitu ya. Terus rasain inner authority-nya dan juga signature-nya ya. Jadi energi heretiknya itu sebetulnya akan terarah untuk situasi yang tepat, untuk orang-orang yang tepat. Itu ya, itu profil 5. Terus duanya itu adalah hermit. Jadi hermit ini pertapa ya. Jadi kalau 2 itu dia lebih beroperasinya tuh secara internal, di dalam. Jadi kalau ada apa-apa diprosesnya di dalam gitu ya. Dan hermit ini para orang yang punya energi 2 itu disebut juga punya vibe natural. Artinya mereka ini kalau yang orang-orang profil 2 ya, itu punya kalau punya sesuatu yang sebetulnya adalah bakat, karunia, kelebihan, itu sangat natural. Saking naturalnya sampai biasanya orangnya sendiri nggak menyadari bahwa itu tuh sesuatu yang berharga gitu. Saking menurut mereka tuh gitu doang gitu, saking alaminya. Tapi sebetulnya untuk para profil 2, terutama yang 2-nya di depan ya, kayak yang tadi ada yang nanya 24, 25, itu sebetulnya kalau mau tahu karya apa sih saya tuh perlu ngapain di hidup ini, coba aja amatin hal-hal apa yang kalau dilakukan itu paling effortless, paling nggak mikir, paling nggak pakai usaha. Itu sebetulnya yang akan jadi sumber karya. Karena biarpun menurut si hermit ini gitu doang, tapi buat orang lain belum tentu gitu doang gitu ya. Jadi justru karena menurut mereka gitu doang, itu yang akan dibutuhkan oleh orang-orang yang nggak punya gitu ya.
Nah, jadi kalau buat ini nanti kombinasinya memang ada penjelasan sendiri ya. Contohnya kayak 52. 52 ini kan kalau dilihat secara apa ya, di luar itu kayak berkebalikan ya. Heretiknya ada buat orang, tapi hermitnya tuh pengen masuk. Heretiknya pembawa solusi, tapi hermitnya lebih suka di dalam. Nah, ini ya tadi, tinggal mengamati inner authority-nya, mengamati siklusnya, panggilannya, kapan mau masuk, kapan mau menyediakan diri untuk orang. Kalau misalnya strateginya merespon, ya berarti heretiknya dipakai kalau ada situasi yang perlu direspon. Konfirmasi dengan inner authority oke atau enggak. Kalau proyektor ya berarti heretiknya nunggu invitation gitu ya. Jadi item-item di human design ini memang sebaiknya dibaca secara keseluruhan karena akan ada kolaborasi kerja ya antara kita tahu type, tahu profile, tahu inner authority dan tahu energi-energi lainnya. Karena itu saling berhubungan gitu. Oke, Ya. thank you Ci. Mungkin Sama-sama. terakhir untuk profil yang ada yang lumayan banyak nih Ci di sini, profil yang 46 Ci. Tadi kan 6 udah dibahas ya. Yang Oke, 4-nya 46. belum. Empatnya belum ya? 4 Iya, sama 1 ya belum sekalian deh. oke. 4 sama 1. 4 ya. 4 ini adalah namanya oportunis. Sekali lagi, jangan mengambil kesimpulan atau asumsi dari nama gitu ya. Oportunis ini hanya penamaan. Jadi orang-orang dengan profil 4 itu punya warna itu friendly. Biasanya hawanya itu bersahabat, mudah dideketin, mudah akrab gitu ya, sehingga 4 ini dikenal itu kalau dia bertumbuh secara selaras sesuai dengan dirinya, temannya pasti banyak. Dia punya network yang gede, tapi network yang gede ini bukan sengaja dicari, tapi terbentuk secara alami karena dia punya vibes yang tadi, punya vibes friendly. Jadi sebetulnya itu ya, oportunis ini karena dia tuh menarik banyak kesempatan datang dari luasnya network yang dia punya, gitu ya. Tapi menariknya, biarpun jaringannya besar ya, kenalannya banyak, tapi tetap si 4 ini beroperasinya itu hanya untuk lingkungan inti. Jadi dari yang banyak dia akan saring. Berdasarkan tadi inner authority juga, berdasarkan keselarasan energi, hati gitu ya. Akan kerasa kok. Akan ketemu orang-orang yang lingkaran kecil, orang-orang inilah yang satu visi, satu frekuensi, satu vibes gitu ya. Nyambung kalau ngobrol gitu, punya tujuan yang sama. Nah, ring 1 inilah sebetulnya yang akan menjadi tempat dia berbagi apa yang dia punya. Nah, 4 ini itu punya warna service, melayani. Cuma ya itu tadi, dia akan melayani di lingkungan terdekatnya. Jadi untuk orang 4 ini sebetulnya biarpun energinya networknya besar, tapi dia akan banyak berkaryanya tuh di ring kecil. Tapi bukan berarti dia nggak bisa berdampak untuk orang banyak ya. Dari ring kecilnya ini nanti yang akan memperluas karyanya, energinya gitu. Tapi perlu perantara ring kecil. Itu 4. Kemudian kalau 46 berarti tadi ya menggabungkan. Secara karakter dia punya karakter friendly dan lain-lain tadi ya, punya vibes melayani, tapi secara identitas di bawah sadar tidak sadarnya itu dia sebetulnya adalah role model dan akan melewati yang 3 fase tadi dijelaskan di profil 6. Nah, jadi semakin ke belakang profil 46 ini akan semakin tahu dia tuh mau melayaninya di mana. Kalau di fase 1 dia mungkin masih mencari-cari, saya mau melayani, saya mau kasih apa dari energi saya gitu ya, mau melayaninya ke siapa. Ring 1-nya siapa, masih nyari-nyari, masih explore. Itu mungkin di fase 1 masanya tuh berteman seluas-luasnya gitu ya. Tapi nanti di fase kedua dia akan tarik, mulai nemuin orang-orang yang cocok, orang-orang yang cukup jadi kenalan, orang-orang yang
bisa jadi tim gitu ya. Nah, makin ke belakang servisnya itu makin tebal sehingga di 6 yang fase ketiga dia akan jadi role model, panutan, tapi tetap warnanya itu di melayani tadi. Ya, itu ya. Jadi 4-6. Satu ya yang kita bahas, satu ini profil yang namanya investigator. Jadi kalau yang profil 1 itu kalau di rumah lantai 1 itu kan paling dasar ya. Jadi sebetulnya 1 ini adalah orang-orang yang perlu menemukan fondasi gitu ya, menemukan fondasi sehingga makanya kenapa dia akan investigasi. Investigasi ini ya termasuk ngulik ya menginvestigasi, nanya gitu ya, nyari, menyelidiki sampai apa? Sampai satu titik dia merasa informasi yang dia dapat itu sudah cukup untuk membuat dia merasa yakin, cukup untuk membuat dia merasa jelas atau aman gitu ya. Tapi yang penting dia tuh perlu fondasi. Jadi memang dia banyak bertanya, banyak mencari gitu ya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang profil 1 ini susah dibohongin ya, karena kan dia pinter nanya gitu, pinter ngulik. Nah, kemudian investigator ini yang penting adalah ini, balik dengerin inner authority-nya, rasain juga supaya apa? Supaya saringannya nggak terlalu rapet gitu ya. Biar balance antara nanya, mencari, menggali dengan action. Balance antara menyaring dengan mencoba hal baru. Karena kalau kebanyakan nanya tapi nggak eksekusi akhirnya nggak action kan. Selalu merasa nggak aman, terus akhirnya dia hanya terus nyari. Tapi akan ada waktunya kalau dengar inner authority itu udah yuk cukup, investigasinya udah cukup, ini udah oke kok, udah aman, yuk action misalnya gitu ya. Atau kalau yang saringannya terlalu rapet, bisa jadi malah nggak berani nyoba hal baru ya. Misalnya yang kayak profil 1-3, satunya investigator, 3-nya explore. Nah itu tinggal diseimbangkan aja. Oke? Yes. Oke, Cirusi, wah jadi lengkap jadi bahas profil 1 sampai 6 ya. Iya, Oke. Thank you ya Cirusi udah dijelasin. Nah, sama-sama. semoga teman-teman di sini yang profilnya tadi ada disebutin bisa terjawab ya. Dan kalau masih butuh penjelasan lebih lengkap, teman-teman bisa ambil private consultation sama Cirusi, nanti akan dijelaskan human design-nya. Gitu ya. Jadi oke. Nah, terus ini Ci, ada juga yang tanya bedanya desain sama personal profile. Personality ya? Iya. Jadi ada yang tanya kok angkanya beda ya, yang di kiri sama yang di kanan itu kenapa gitu, yang merah sama yang biru itu apa Ya, gitu. oke. Oke. Ini ya, yang merah sama yang hitam. Ya, jadi angka-angka yang ada di sini, yang ada di chart kita ini, itu ya baik yang di sini maupun yang di sini, itu adalah energi-energi yang tercetak di dalam rancangan diri kita. Nah, kalau yang hitam, personality, itu energi yang tercetak di waktu kelahiran. Makanya kenapa human design ini perlu data lahir tadi ya, jam lahir. Jadi energi yang tercetak pada waktu kelahiran itu adalah energi yang tercetak di personality. Personality ini adanya di luar ya. Persona itu kan tampilan gitu ya. Nah, tapi kalau yang merah itu adalah energi yang tercetaknya di 88 hari sebelum kelahiran. Jadi kita masih di kandungan ya. Jadi yang tercetak yang merah dulu, merah ini kerangkanya. Kemudian pada saat lahir, personality ini tercetak sebagai bungkusnya gitu. Jadi yang ini ada di secara sadar, makanya biasanya kalau yang energi hitam itu sedikit banyak pada saat kita dijelasin, kita kayak udah tahu gitu. Oh iya, kita bisa merasakan bahwa kita punya energi itu gitu ya. Karena adanya di personality. Tapi kalau yang merah itu karena adanya di dalam, di tidak sadar gitu ya, lebih dekat ke tubuh. Dia mungkin nggak kita sadari, tapi tetap terpancar dan mengalir. Jadi mungkin
kita nggak sadar, tapi orang lain yang nangkep gitu ya. Atau kita mengamati, kok kita punya pola perilaku tertentu yang kita nggak tahu kenapa gitu. Nah, yang didesain ini itu walaupun dia di dalam, tapi dia cukup banyak pengaruhnya dalam menggerakkan kita melalui pola-pola perilaku, motivasi yang ada di lapisan tidak sadar. Jadi menariknya di human design, kita bisa mengamati kedua lapisan kita nih, sadar dan tidak sadar, gitu ya. Sehingga kita bisa lebih membaca kalau kita punya hal-hal yang ingin kita pahami dari diri kita, itu dari mana dorongannya, dari personality atau desain. Jadi kita bisa mengamati keduanya. Itu. Iya, thank you, Cirusi penjelasannya. Dan ini udah mau jam 9, kayaknya yang nanya Incarnation Cross nggak keburu nih. Soalnya akan panjang sekali. Dan memang nggak bisa dijelasin Dan iya, singkat ya. Private Iya. consultation aja bisa 2 jam ya. Iya, Satu orang Iya. gitu. ada yang bahas incarnation cross sampai 2 jam, 3 jam. iya. Iya. Oke, itu type udah, profile udah, terus inner authority ini sebenarnya sudah dijelaskan di YouTube ya. YouTube. Tapi mungkin aku jelasin pengertiannya aja ya, karena ini Oke. ada yang nanya, inner authority maksudnya gimana? Ya, Ya. jadi inner itu di dalam, authority itu otoritas. Jadi sebetulnya inner authority adalah otoritas di dalam diri kita yang bisa kita andalkan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan selaras untuk diri kita. Gitu ya. Jadi bisa dibilang inner authority ini adalah GPS personal kita yang mengarahkan kita kalau kita lagi perlu ngambil pilihan, keputusan atau ada keadaan tertentu gitu ya. Dia itu sangat bisa menunjukkan mana yang selaras, mana yang enggak, mana yang cocok, mana yang enggak. Gitu ya. Mana yang perlu, mana yang enggak. Nah, jadi sebetulnya inner authority ini sangat bisa menjadi tuntunan kita supaya pilihan-pilihan kita itu jadi pilihan-pilihan yang selaras gitu. Kalau dibilang hidup adalah pilihan gitu ya. Nah, berarti kan kebayang ya, kalau dalam sepanjang hidup kita tuh membuat pilihan-pilihan yang isinya tuh nggak selaras semua. Nah, itu salah satu yang menyebabkan hidup kita itu kecemplung di not self ya. Frustration, anger, apalagi bitterness tadi dan lain-lain. Tapi kalau kita deket sama inner authority, sebetulnya kita akan makin yakin kalau mengambil keputusan karena kita udah deket sama GPS dari dalam. Nah, inner authority ini kan seringkali karena sifatnya personal, seringkali berbeda ya dengan apa yang dianggap baik menurut kewajaran. Jadi bisa jadi saran orang itu bisa jadi nggak masuk buat kita karena inner authority kita menyarankan yang lain, yang secara personal itu yang cocok gitu ya. Jadi inner authority itu nanti tinggal ditonton ya teman-teman, di YouTube ada 5 macam. Nanti teman-teman kalau yang udah punya chartnya tinggal dilihat inner authority-nya apa. Ada penjelasan singkatnya di YouTube. Nah, itu adalah cara kita untuk mengenali bagaimana kita mengenali mana yang pilihan atau keputusan yang sesuai. Gitu ya. Yes. Oke, sudah jam 9. Mungkin nih pertanyaan paling terakhir deh, Ci ya. Ini karena mewakili banyak orang nih. Apakah human design bisa membantu kita untuk, nih soalnya ada yang nanya juga, Ci ya, membantu kita menemukan jodoh yang sesuai atau tipe pekerjaan yang sesuai untuk kita. Bagaimana cara pakainya gitu, Ci? Oke. Seperti yang tadi di awal banget ya, waktu saya menjelaskan sekilas tentang human design, tujuan human design ini sebetulnya adalah mendekatkan kita kembali kepada petunjuk dari dalam diri kita. Sebetulnya di dalam diri kita tuh sudah punya semua yang kita butuhkan. Kita sudah punya petunjuk, kita sudah punya guru, kita sudah punya kebijaksanaan, kita sudah punya pilihan yang tepat. Diri kita itu sudah selalu tahu gitu sebetulnya apa yang terbaik. Tapi tadi
karena kita diselubungi banyak tularan, bentukan gitu ya. Belum lagi kita nggak tahu cara mendengarkan diri, itu yang membuat kita jadi bingung dan merasa harus bertanya keluar untuk mendapatkan jawaban. Tapi sebetulnya tadi, semakin kita mendalami diri kita dan dengan human design sebagai alat bantunya salah satunya, kita jadi bisa dengar petunjuk-petunjuknya. Jadi contoh untuk jodoh, kita akan jadi tahu, oh kalau inner authority-nya kerasa begini, berarti itu udah petunjuk. Ini orang yang Halo, tepat atau enggak. Cirusy yang putus atau saya yang putus ya? Halo, Coba Ci. teman-teman, halo ya, udah Ya, belum? ya, oke. Tadi sempat nge-lag. Oh gitu. Ya, Udah jelas ya sekarang? ya udah jelas. Iya, jadi tadi sampai mana ya? Pokoknya intinya itu tadi ya. Kalau kita jadi bisa dengerin petunjuk dari dalam, sebetulnya kita akan sangat peka. Kalau untuk jodoh tadi ya, kalau ada orang yang lagi dekat sama kita bisa membaca diri kita ini ngasih sinyal apa terhadap orang ini. Karena sebetulnya kita tuh secara rasa, secara intuisi, secara inner authority itu sangat peka terhadap hal-hal yang baik atau yang tidak buat diri kita. Nah, jadi human design bisa memberikan petunjuk tentang pekerjaan, tentang jodoh, tentang apapun yang ingin kita tahu, tapi tidak secara langsung dikasih jawabannya gitu ya. Tapi kita dituntun untuk mengenali. Jadi kita dituntun untuk tahu lagi cara baca petunjuk dari dalam diri kita, karena petunjuk-petunjuk itulah sebetulnya yang paling akurat. Jadi yang paling tahu yang terbaik buat diri kita adalah diri kita, dan human design membantu kita untuk bisa dengar dan bisa baca lagi gitu. Pertanda-pertanda itu. Itu ya. Iya. Oke, thank you Cirusy. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman nanti bisa ambil private consultation sama Cirusy ya. Itu sesi 1 jam, itu dijelaskan human design-nya. Dan mungkin Cirusy bisa jelasin singkat nanti di private consultation tuh ngapain aja, Ci? Oh, oke. Perfect. Aku share screen lagi ya. Nggak apa-apa, nggak usah. Oh, nggak usah. Oke. Di private consultation sebetulnya kita akan bahas chart human design yang pasti masing-masing setiap orang. Tapi ya itu ya yang perlu dipahami karena chart human design itu detail, kompleks, itemnya juga banyak, pasti nggak akan selesai dalam 1 jam ya. Biasanya ada beberapa sesi dan kalau berjodoh nanti bisa dilanjutkan ke sesi yang lebih dalam gitu ya. Tapi untuk pertemuan pertama aja biasanya rata-rata itu yang bisa dijelaskan adalah yang tadi profile, type, sepaket ya, inner authority dan incarnation cross. Incarnation cross itu termasuk kita bedah, jadi setiap incarnation cross itu kan sebetulnya 4 energi fondasi ya. 4 energi fondasi yang paling berpengaruh dalam diri kita, termasuk kekuatannya maupun shadow-nya. Ya, jadi 4 energi itu biasanya yang akan dibedah secara detail di private consultation, supaya paling enggak teman-teman biasanya ya, teman-teman yang datang dengan pertanyaan baik tentang pekerjaan, masalah hidup, dan lain-lain, hubungan, pada saat dijelaskan energi incarnation cross-nya ya, kalau di sini kan berarti ini ya, 4 energi ini ya, 30, 29, 14, 8. Nah, 4 energi ini akan kita bahas dari sisi shadow-nya apa aja, menimbulkan pola apa gitu ya, dari sisi gift-nya apa aja, punya potensi apa aja. Nah, biasanya dari keempat ini aja, walaupun secara ini ya, secara di permukaan dulu ya, di private consultation, dari 4 energi ini aja biasanya banyak yang relate gitu, karena memang sebetulnya 4 energi ini karena dia fondasi, maka sebetulnya bisa jadi shadow-shadow yang dari 4 energi ini adalah pelajaran atau PR yang paling sering muncul dalam hidup kita. Munculnya bisa macam-macam dalam berbagai aspek ya, bisa aspek finansial, diri, kesehatan, hubungan, dan lain-lain, tapi biasanya akarnya nggak jauh-jauh dari energi utama ini. Gitu. Nah, itu biasanya yang
bisa didiskusikan sambil kalau teman-teman ada pertanyaan lebih spesifik gitu ya, atau ada hal-hal yang mau dicurhatin, didiskusikan, itu silakan di situ. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Mm-mm. Dan kalau teman-teman yang mau ambil sesi konsultasi sama Cirusi, itu bisa hubungi saya atau bisa hubungi pengundangnya. Jadi misalkan di sini ada yang dari kelas new normal, itu bisa hubungi Tony ya, atau dari Mbak Dini Santi itu juga bisa hubungi, nanti dikasih tahu caranya gimana. Atau kalau teman-teman yang undangannya dari saya, nanti bisa WA aja ke saya. Nah, untuk informasi, Cirusi itu udah full sampai akhir bulan loh, Ci. Jadi akan ada lagi nanti di Februari baru ada kosong ya. Iya, baru Ya, Februari. Oke, baru Februari. Iya, benar. ya kan? Ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau ambil sesi konsultasi, ya mohon antri ya. Antri, jadi ketemu Cirusi ini kayak kita ketemu guru-guru yang di pertama-tama di atas gunung yang biasa Pak Ari bilang. Ya, jadi harap bersabar kalau ketemu guru ya. Jadi satu persatu akan dilayani. Oke. Nah, gitu aja Bapak Ibu. Semoga pada penjelasan malam hari ini bisa bermanfaat dan jadi berkat untuk kita semua. Dan besok kita ada webinar ya, Pak Ari ya. Betul. Mungkin bisa di-share Pak Ari besok. Nggak ada share-nya ya. Oke. Ya dah, Jadi besok setiap hari Kamis malam biasanya kita ada webinar rutin bareng Lompatan Hidup. Judul dari webinar besok adalah tidak memimpikan tapi mendapatkan, gitu ya. Karena banyak kita sering ketemu orang gitu ya. Internet gue. Bentar ya, Bro Charles ini. Karena sering banget kita ketemu orang pada saat ditanya kehidupan mereka sudah menarik gitu ya. Pas ditanya, kok bisa sih Pak seperti ini? Iya, saya nggak pernah mimpi loh. Saya nggak pernah mimpi loh hidup saya seperti ini gitu ya. Lalu bagaimana dengan ajaran dunia bahwa katanya kalau mau sukses perlu dream book gitu ya. Perlu buat buku impian, katanya kalau misalnya mau sukses harus buat resolusi. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah memimpikan tapi bisa mendapatkan. Nah, besok malam Kamis tanggal 25 Januari kita akan bahas di webinar bareng Lompatan Hidup. Nanti tanya aja ke Bro Charles bagaimana cara bisa mengikuti webinar tersebut. Tidak memimpikan tapi mendapatkan. Terima kasih. Selamat malam. Terima Oke. kasih. Selamat Terima malam. kasih Pak Ari, terima kasih Cirusi Terima penjelasannya. kasih. Dan untuk teman-teman yang mau ikut webinar besok, WA saya aja, nanti saya kasih tahu caranya, seperti biasa ya. Rata-rata sih udah punya WA saya sih harusnya. Oke, Ya, terima kasih. terima Selamat kasih malam. semuanya. Terima kasih. Terima Selamat malam. kasih. Selamat malam. Terima kasih. Saya izin end meeting ya. Terima kasih.